Haleluya. 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 Kita bertepuk tangan buat Allah kita. Yang di rumah, kita semua baik-baik, sehat-sehat karena anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kita berkumpul kembali, berjumpa kembali di dalam ibadah online, ya. Tetapi saya yakin dan percaya kuasa Tuhan, Roh Kudus tidak terhalang oleh apapun, oleh jarak, oleh batasan-batasan yang membatasi kita untuk tidak beribadah. Tapi pada pagi hari ini kita akan nikmati hadirat Tuhan. Kita akan nikmati jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, melalui pujian penyembahan. Terlebih firman Allah yang akan memberikan kekuatan, memulihkan kita, membongkar hidup kita yang tidak benar di hadapan Tuhan menjadi benar dan baik. Puji Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir di dalamku. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
itu yang kami pegang janji-Mu, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, Allah selalu ada dalam hidup kami. Allah ada selalu dalam hidup umat-Mu, kepada umat-Mu yang percaya, yang setia, yang pegang janji firman-Mu, yang tidak pernah berpaling kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah di dalam ibadah kami ini kami merasakan jamahan Allah, lawatan Allah. Setiap masalah pergumulan yang kami hadapi dilepaskan, diberikan jalan keluar, karena Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan dalam hidup kami, dan kami mampu untuk melewati hari-hari yang ada di hadapan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati Tuhan setiap kami yang melihat atau yang mengikuti ibadah melalui online, melalui media apapun yang digunakan, yang di rumah diberkati Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan karena dia memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan Allah menyertai kami semua. Haleluya, amin. Haleluya. Kita bertepuk tangan kembali buat Allah yang selalu memberikan pertolongan, kasih-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damainya, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya
Tak pernah kecewa buat selamanya. Haleluya. Tidak pernah kecewa mengiring Yesus sampai kapanpun, sampai Tuhan jemput kita semua. Tidak pernah kecewa. Karena apa? Yesus tidak pernah mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Yang di rumah, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak pernah kecewa mengiring Engkau. Percaya, menang di dalam Tuhan. Haleluya. Ekspresikan bahwa Engkau tidak pernah kecewa. Buat selamat sekali lagi. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa bersama suara berjalan setia semakin bahagia. Tak pernah kecewa berselamanya. Tak pernah kecewa berselamanya. Tak pernah kecewa berselamanya. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Hanya kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap bertahan, dapat bertahan hingga saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup
kuasa-Mu membebaskan seserahkan kepada Bapa segala hidup yang terang, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku malam dipenuhi rahmat-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu membebaskan sesaat kepada Bapa Tuhan hidup yang terang. Oh Tuhan, berikan terima kasih Bapa. Bersyukur untuk apa yang Kau akan katakan bagi kami. Setelah Kau naik, Engkau menjanjikan penolong bagi kami. Satu keuntungan yang besar kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami bangga punya Engkau Yesus, karena Engkau tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Engkau selalu ada. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Kami bersyukur punya Engkau yang selalu hadir dalam hidup kami dan memberi pertolongan, penyertaan, pemeliharaan bagi setiap kami. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi ini siaplah hati kami menikmati pemberitaan firman-Mu. Berbicaralah dan nyatakan itu bagi setiap kami. Hati kami terbuka, hati kami siap dengan lemah lembut menerima firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di tempat ini, tapi hamba percaya bahwa Engkau sedang menyatakan apa yang menjadi mau-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara masih ingat minggu lalu, hari Kamis kebangkitan, kenaikan. Ada keuntungan kita. Dia naik ke surga, membuktikan bahwa Dia Tuhan. Dia menyediakan tempat dan Dia memberikan kita kepastian penolong yang selalu menyertai kita. Keempat, Dia menjadi pengantara bagi kita. Dan yang saya mau katakan pagi hari ini, kembali kepada ayat pembacaan kita. Ayatnya dari Lukas 24. Pada hari Kamis kita baca ayat ini, Lukas 24 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Kita kembali baca ayat ini. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. Lukas 24 ayatnya yang ke-50 sampai ayat yang ke-54. Sudah siap, katakan amin. Ya, aminnya 3 orang. Yang lain ini dengar suara saya atau tidak? Lukas 24 ayat 50. Kalau sudah ditemukan, katakan amin. Yang di rumah bilang amin. Tuhan dengar, saya tidak dengar tapi Tuhan dengar. Amin. Oke, kita baca sama-sama ayat 52 sampai ayat 53. 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Haleluya. Saudara, ada hal ketiga yang saya ungkapkan pada hari kenaikan kemarin tentang Dia memberikan penolong bagi kita.
Dia tidak meninggalkan kita piatu. Dia tidak tinggalkan kita seorang diri. Itu tadi kita nyanyi, Roh Allah yang hidup penuhiku. Kita terus bersuka cita karena Dia selalu ada. Makanya kita tidak kecewa ikut Dia. Kalau ada anak Tuhan, orang percaya yang terima Yesus dan berkata, aduh saya kecewa, kenapa saya alami ini, kenapa saya begitu, kenapa COVID-19 bikin saya menderita, saya begini-begini. Saya mau berkata hari ini cabut pernyataan itu. Anda tidak perlu kecewa untuk apa yang sedang kita jalani hari-hari ini. Hari ini Rema pagi ini yang saya bagikan bagi kita semua, bagi teman-teman, bagi jemaat, bagi semua yang terima Rema hari ini saya bagikan. Kita diingatkan Tuhan, bersyukur saja atas apa yang diizinkan dalam ujian dan proses Tuhan bagi kita. Seperti Ayub bisa berkata, ketika engkau memuji aku akan timbul seperti emas. Itu yang saya bagikan bagi kita pagi ini. Tapi saya mau katakan hari ini dalam firman Allah yang Tuhan Allah untuk kita sama-sama menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus sangat mengasihi semua manusia, tidak ada yang tidak. Apalagi saudara yang sudah mengakui Yesus Tuhan. Di ayat-ayat pembacaan kita, murid-murid ketika mereka bersama-sama dengan Dia, Tuhan bawa mereka ke dekat Bukit Betania. Sampai di sana, Dia memberkati mereka. Sementara Dia memberkati mereka, ketika tangannya diangkat untuk memberkati murid-muridnya, tiba-tiba Ia terangkat naik dan berpisah dengan mereka. Saudara, berkat yang turun itu adalah berkat yang luar biasa. Kiranya kita gereja Tuhan, umat Tuhan, kalau menghadiri ibadah, mengikuti ibadah, jangan tinggalkan berkat di akhir ibadah. Haleluya. Berkat yang dilepaskan di akhir dari ibadah yang saudara ikuti, ibadah apapun itu, ketika ada dilepaskan berkat, berkat itu pula lah yang menjadi bagian hidupmu. Ada orang suka datang ibadah, sudah datang terlambat, pulangnya lebih cepat lagi. Belum doa berkat, belum doa nikmat, sudah pulang. Datang saja orang sudah selesai nyanyi penyembahan untuk menyembah memuliakan Tuhan. Pas puji-pujian, baru puji-pujian. Saudara, mari kita melatih diri kita. Ketika Tuhan melepaskan berkat bagi mereka, mereka sujud menyembah. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari siapa kita di dalam Tuhan dan kita tahu Dia yang menciptakan kita, Dialah Tuhan yang sudah menyatakan dirinya naik ke surga, membuktikan Dia Tuhan, kembali kepada hakikatnya, kembali kepada kesemulaannya. Dia adalah Allah sendiri. Maka tidak ada kata lain bagi setiap orang percaya yang mengakui Yesus Tuhan untuk menyembah Tuhan. Enggak perlu itu pemimpin pujian aja mari kita menyembah. Enggak perlu. Kita sendiri punya kesadaran karena Dialah yang patut untuk disembah. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang dengan apa saudara? Sangat, bukan sekedar bersuka cita, sangat bersuka cita. Di tengah COVID-19 bisa bersuka cita? Gimana jemaat Tuhan? Di tengah COVID-19 ini masih bersuka cita? Saya nggak dengar suaranya. Yang bersuka cita serukan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara punya muka betul-betul berseri-seri, semangat sekali pagi ini, luar biasa. Matias, bagaimana Matias? Kenapa susah mukanya? Haleluya. Saudara, mari kita belajar hal ketiga yang Tuhan janjikan dan Tuhan bilang, aku tidak biarkan kamu piatu. Terlebih baik aku pergi kepada Bapa supaya aku memberikan kamu penghibur itu, penolong itu, penasehat itu, yaitu Roh Kudus. Amin. Mari kita baca sama-sama Yohanes pasal 4 ayat 14. Yohanes pasal 4 ayat 14. Kenapa kita patut menyembah Dia? Karena memang Dia yang layak disembah. Dialah Tuhan yang patut dipuja-puji disembah. Tidak ada lain.
bukan batu, bukan pohon, bukan gunung, bukan goa, bukan apa yang kita sembah. Yang kita sembah cuman Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yohanes 4 ayat 14. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. Baca sama-sama ayat ini. Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-14. 2, 3. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Air itu bicara tentang kuasa Roh Kudus yang terus menyertai orang percaya. Saudara lihat, ini peristiwa ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan di Samaria, di sumur Yakub itu. Yesus berbicara dengan dia di jam 12 siang. Perempuan itu sadar diri, makanya dia datang cari air jam 12, sudah tidak ada orang di sumur itu. Tapi dia kaget ketika sampai di situ, ternyata ada Yesus. Ada seorang pria, makanya dia bilang, aku tidak layak. Kamu orang Yahudi, saya orang Samaria, nggak bisa ketemu. Tapi Yesus bilang, enggak. Kamu menyembah Tuhan di tempat ini. Kamu menyembah, tapi sudah tiba waktunya orang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Percakapan dengan perempuan ini membuat wanita ini diubahkan Tuhan, karena dia mau terima air yang dari Tuhan. Amin. Air dari sumur itu bakalan membuat dia haus kembali, dia harus datang ambil. Tapi Yesus bilang ini di ayat 14 tadi, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Hati orang yang percaya, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hatinya penuh dengan air kehidupan, air kebenaran, air yang merupakan jalan-jalan Tuhan yang dinyatakan melalui hidupnya, memancar keluar dari kehidupannya. Hatinya dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran. Hatinya dipenuhi dengan kuasa pengurapan kuasa Roh Kudus yang terus menyertai dia sampai pada kekekalan, kata firman. Di dunia ini kita sudah dengar kemarin bahwa kita cuma sementara di sini. Setuju? Ada tempat yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Kasih tahu sampai kira di sini itu cuma sementara. Kok cuma sementara? Kasih tahu. Haleluya. Haleluya. Ada tempat yang dia sudah sediakan. Tapi persoalannya gini, kalau kau mau menikmati tempat itu, hidupmu harus dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Murid-murid dibilang begini ketika dalam Kisah 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus itu turun atas kamu. Makanya dia pesan kepada muridnya, tunggu di kamar hotel, jangan kemana-mana sampai itu datang buat kamu. Bapa berikan itu untuk kamu. Dia menjanjikan itu ketika dia akan kembali kepada Bapa di sorga. Ketika dia naik ke sorga, dia bilang, aku akan berikan kamu penolong. Terlebih baik aku pergi. Kenapa saudara? Karena ada Roh Kudus. Perbedaannya ketika Yesus, di zaman Yesus 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus ada di Samaria ada mujizat. Tapi Yerusalem tidak ada mujizat. Di Samaria ada mujizat, tapi di Yudea tidak ada mujizat. Di situ Yesus ada di Samaria. Kalau Yesus ada di Yeriko ada mujizat, tapi Yerusalem tidak ada mujizat. Karena cuma ada Yesus di Yerusalem. Tapi ketika Roh Kudus diberikan kepada gereja mula-mula, kepada murid-muridnya, dimanapun gereja Tuhan, orang percaya itu berada, di sana ada mujizat. Saudara yang di rumah, saudara mau nikmati mujizat, di rumahmu ada mujizat bersama dengan Roh Kudus. Dia tidak dibatasi waktu, dia tidak dibatasi tempat, dia tidak dibatasi dengan keadaan. Yesus pada waktu itu, di mana dia berada, di situ baru ada mujizat dan ada penyelesaian dan solusi. Tapi sekarang saudara, di Indonesia ada mujizat, di Tonasa ada mujizat, di Makassar ada mujizat, di Surabaya, di Jakarta, di Manado, di mana-mana tempat ada mujizat. Haleluya. Kenapa?
Kenapa? Roh Kudus ada di sana. Kalau engkau sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, saya mau berkata semua kita yang ada di pastori dan semua jemaat Tuhan, dengar baik. Kalau engkau dipimpin dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, engkau tidak perlu takut dengan keadaan apapun. Kenapa? Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus adalah pembelamu. Roh Kudus akan melindungi kita. Itu janjinya bagi kita. Air kehidupan. Yang menjadi persoalan begini, kebanyakan, terutama kita gereja Pantai Kosta, katanya Pantai Kosta, selalu bicara Roh Kudus. Begitu berdoa, wah langsung bahasa roh, gampang banget bahasa roh. Karena udah penuh Roh Kudus. Tapi saya mau berkata, engkau dipenuhi Roh Kudus, itu tidak cukup. Yang utama dari kehidupan mau dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus. Saya teringat zaman opa-opa kami, zaman orang-orang tua kami, bagaimana mereka Roh Kudus suruh pergi ke tempat itu, pergi ke sana, pergi ke itu. Mereka nggak tahu ada apa di sana, tapi begitu sampai sana ada jiwa yang dibutuhkan untuk dimenangkan bagi kerajaan Allah. Saya sendiri nggak pernah membayangkan saya akan ada di Tonasa. Kalau mau milih-milih lebih baik saya tetap di Makassar. Tapi kenapa Tuhan taruh saya di Tonasa? Puji Tuhan, sudah ada beberapa jiwa yang terima Yesus kepada Tuhan. Saya mau berkata dengar baik. Ketika kita ada sebagai orang percaya yang mengakui Yesus Tuhan dalam hidupnya, Alkitab mengatakan tidak ada satu orang pun boleh berkata dan mengutuki Allah, atau tidak ada satu orang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan kalau tidak dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi setiap orang yang berkata Yesus Kristus adalah Tuhan, itu karena ada Roh Kudus yang menggerakkan hatinya untuk mengakui Yesus adalah Tuhan. Maka ketika kita sudah dikatakan kita mengakui Yesus Tuhan, Roh Kudus ada. Dia belum berbuat apa-apa, dia belum bisa berkuasa atas kita. Karena apa? Masih hidup kita yang mengendalikan, masih maunya kita yang jadi. Pikiran kita berkuasa atas pikiran kita, dan berkata-kata kita punya mau yang jadi, bukan maunya dia. Yehezkiel pernah menubuatkan tentang hal itu, bagaimana air itu mengalirkan kehidupan bagi semua yang ada di aliran air sungai itu. Yesus berbicara kepada wanita di Samaria untuk menyatakan air itu, kalau aku berikan dia minum air itu, ada kehidupan dan terus menerus tidak berhenti seperti mata air. Demikianlah yang diungkapkan oleh Yehezkiel. Saudara bisa temukan itu dalam Yehezkiel pasal 47. Mari kita baca Yehezkiel 47 dengan cepat. Saya bacakan bagi saudara, saudara simak di Alkitab saudara. Yehezkiel pasal 47. Saya baca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. 12. Ayat 1 sampai 12. Saudara simak di Alkitab saudara. Saya bacakan bagi saudara. Yehezkiel 47. Ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Perhatikan baik. Ayat 4. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang.
Ayat 5, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ayat 6, lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian dia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Perhatikan baik, di tepi sungai itu ada apa saja. Dalam sungai dan di tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat apa banyak? Banyak apa? Pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menuju ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air yang itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-gedi sampai En-eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawa dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Perhatikan ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, menjadi obat. Haleluya, haleluya. Sungai itu bicara tentang pengurapan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang menyertai setiap pribadimu. Dia pertama barangkali cuma sampai di mata kaki. Waktu engkau terima mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, Alkitab berkata tidak ada orang mengakui Yesus Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Maka ketika engkau mengakui Yesus Tuhan dalam hidupmu, Roh Kudus ada di sana. Haleluya. Roh Kudus yang membuat engkau berani mengakui Yesus Tuhan dalam hidupmu. Tapi perhatikan yang diungkapkan dalam Yesaya tadi, baru di mata kaki. Roh Kudus belum berkuasa atas hidupmu. Roh Kudus belum memerintah atas hidupmu. Kau masih bisa kendalikan, kau masih bisa tendang orang. Tanganmu masih bisa tampilin orang. Mulutmu masih bisa maki-maki orang. Pikiranmu masih jorok. Tapi Alkitab mau beri hidupmu dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Makanya dia disuruh jalan lagi, masuk. Sudah sampai di lutut. Kita tadi sudah bacakan, sampai di lutut. Sudah mulai agak susah. Obat tendang, berat. Tapi babale boleh nggak? Ke pinggir bisa nggak? Masih bisa. Masih bisa lawan arus? Masih bisa. Bantahan di situ. Makanya ndak heran. Katanya sudah penuh Roh Kudus, tapi mulut bamaki. Katanya sudah penuh Roh Kudus, tapi pepancuri. Tangan belum masuk. Katanya penuh Roh Kudus. Kalau hari Minggu pimpin doa, bahasa roh. Tapi tipu sana sini. Masa itu hidup penuh Roh Kudus? Saya mau bilang gini, saudara, bukan bicara soal penuh. Makanya saya mau berkata, bukan sekedar engkau terima Roh Kudus saja, tapi beri dirimu dipimpin dan dikuasai. Izinkan Roh Kudus kendalikan hidup kita 100%. Roh, jiwa, tubuh kita dikendalikan oleh Dia. Alkitab bilang dalam Yesaya itu disuruh maju lagi 1000 hasta. Sampai di mana? Pinggang. Somleta seret karena arus sungai. Betul? Sudah pernah rasa di sungai? Kita paling sering ya. Kayaknya kalau kita bikin acara, bikin di selama ini masih kolam-kolam renang, belum sampai di sungai saja. Rasa kalau sudah di pinggang, waduh sudah agak berat, mulai tak seret-seret. Tak ikut sungai punya mau, betul? Tapi tangan masih bisa sembarangan nggak? Mulut, pikiran masih bisa? Masih bisa. Kau belum
sepenuhnya dikuasai. Dibilang Alkitab tadi Yeskel, maju lagi 1000 hasta. Begitu dia maju 1000 hasta, sudah sampai di mana? Sudah jadi sungai yang besar. Haleluya. 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 Beri tepuk tangan bagi Roh Kudus yang mengingatkan kita hidup terus dibawa oleh Roh Kudus itu sendiri. Dia tidak biarkan kita, dia mau kita terus mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan dia. Dan arus sungai itu mengalir terus membawa kehidupan kemana saja dia pergi. Di mana air sungai itu mengalir, di situ ada air kehidupan. Di situ tumbuh banyak sekali pohon-pohon yang menghasilkan buah. Tidak mengenal musim. Kenapa? Tidak ada musim paceklik di tengah-tengah sungai air Roh Kudus itu. Roh Kudus memberkati hidupmu. Alkitab mengingatkan kepada kita tentang bagaimana Tuhan siap memberkati hidupmu. Ketika engkau beri dirimu dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan sekadar engkau tahu Roh Kudus ada. Bukan sekadar engkau tahu bahwa kau sudah bisa bahasa roh, tanda kau dipenuhkan Roh Kudus, lalu kau sudah puas diri. Nggak cukup sampai di situ. Berikan dirimu dipimpin dan dikuasai, dipenuhi, dikendalikan oleh Roh Kudus itu sendiri. Sehingga yang ada, begitu mau timbul pikiran orang bikin sakit hati, mau marah, Roh Kudus kasih tahu sabar. Haleluya. 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 Datang pikiran kotor, hati nurani langsung bilang nih, jangan. Mau buka handphone ada sesuatu yang aneh-aneh. Roh Kudus stop. Haleluya. 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 Bilang samping kiri kanan jam pura-pura tidak dengar. Haleluya. Roh Kudus ada untuk mengendalikan kita dan menolong kita. Waktu kita jatuh, dia akan mengingatkan, cepat bertobat, kasih tahu, minta ampun sama Tuhan. Hati nuranimu selalu berbicara itu. Makanya jangan biarkan hati nuranimu tumpul. Kalau dia sudah mulai berbicara, Roh Kudus sudah sampaikan, izinkan dan lakukan apa yang dia suruh. Dia suruh mengaku saja. Jangan berdalih, putar kanan, putar kiri, bahasa supaya cari pembenaran. Jangan, itu bukan karya Roh Kudus. Itu dagingmu. Roh Kudus tidak akan pernah izinkan dan kompromi dengan dosa. Tidak akan. Roh Kudus tidak ajar kita untuk jadi pamalawang. Roh Kudus tidak ajar kita untuk jadi tukang bantah. Roh Kudus tidak ajar kita untuk kita jadi pemalas. Roh Kudus tidak ajar kita untuk jadi orang-orang yang suka menggerutu. Tidak akan. Ngomel, bersungut, enggak akan. Karena Roh Kudus selalu membawa kesukacitaan, membawa sukacita besar. Alkitab tadi mencatat mereka bersukacita, sangat bersukacita. Beri dirimu dipenuhkan dan dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Colek sampingnya bilang gini, biarkan Roh Kudus kendalikan hidupmu. Haleluya. Haleluya. Jangan izinkan daging kita lebih menguasai dan mengendalikan hidup kita. Jangan biarkan. Saya mau berkata dengar baik, dia akan datang kembali kedua kali. Ketika dia jadi pengantara bagi kita, terus-terus dia akan menjadi pengantara sampai dia datang kembali kedua kali. Yang dia datang jemput mempelainya yang sudah benar-benar sempurna tanpa cacat celah. Itu sebabnya mereka ketika dipenuhkan Roh Kudus, kita tahu kisahnya bagaimana murid-murid itu menjadi saksi di berbagai tempat. Petrus begitu dia selesai penuh Roh Kudus, dia keluar bersaksi, kamu sudah kubur, kamu membuat dia itu lahir begini, dia buat ini, dia mati, dia bangkit, dia hidup. Hari ini dia sudah naik. Saya mau berkata bertobat kamu. Semua orang hari itu 3.000 langsung bertobat, terima Yesus dan dibaptis. Ada keberanian yang tadinya dia sendiri menyangkali Yesus 3 kali.
Tapi ketika dipenuhkan Roh Kudus, mereka menjadi saksi. Hal ketiga dan terakhir saya mau beritahu sama saudara, selain yang pertama mendatangkan sukacita, Roh Kudus akan menolong memampukan kita mengendalikan hidup kita. Yang ketiga adalah Roh Kudus akan membuat kita menjadi saksi bagi Dia. Murid-murid keluar menjadi saksi di dalam tekanan, di dalam intimidasi, di dalam aniaya, di dalam proses hidup yang begitu berat ujiannya. Mereka tetap menjadi saksi. Kita tahu sejarah gereja mencatat berapa banyak murid yang mati dalam aniaya besar. Dimakan binatang buas, disalibkan terbalik, ditombak. Itulah yang terjadi. Dalam Yohanes pasal 4 yang tadi kita sudah baca, pasal 4 ayat 14 tadi, air kehidupan. Wanita Samaria itu ketika dia terima air kehidupan itu, dimana ketika dia tanya, Yesus bertanya sama dia, di mana suamimu? Dia bilang, saya nggak punya suami. Yesus bilang, betul memang, karena yang sekarang pun itu bukan suamimu. Dan lihat, Yesus tahu siapa dia. Maka ketika perempuan ini menyadari betapa luar biasanya orang yang dia hadapi ini, dia menikmati air kehidupan itu, dia terima air kehidupan, dia tidak ambil air sumur itu, dia terima air kehidupan dari Yesus. Dia balik ke kampungnya di Samaria dan beritahu kepada semua orang di Samaria, aku baru jumpa dengan seorang yang Mesias itu, yang dinubuatkan, dia ada di sana. Dia tahu tentang hidupku. Dia sudah tidak malu-malu untuk mau ngomong, padahal dia pelacur. Haleluya. Saudara, engkau bukan pelacur, engkau orang baik-baik. Jadi saksi bagi Yesus. Ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ceritakan karya terbesar itu, salib Kristus yang dinyatakan. Roh Kudus akan membawa seseorang ketika dia dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus, mulutnya tidak berhenti untuk menyaksikan betapa Tuhan itu luar biasa. Mari kita keluar menjadi saksi. Kita tidak hidup hanya untuk diri sendiri, tapi kita hidup untuk menyatakan kasih Kristus bagi semua orang. Itu sebabnya setiap mereka, murid-murid, ketika mereka diberkati Tuhan, setelah Tuhan naik surga, Tuhan sudah bicara buat mereka sebelumnya, jangan tinggalkan, tunggu kamu di sana sampai aku penuhkan kamu dengan Rohku. Dan mereka menikmati perpenuhan kuasa Roh Kudus itu. Seketika itu juga Paul, Petrus berubah, Yohanes berubah, Yakobus berubah. Mereka berubah untuk menjadi saksi Kristus. Kita baca Kisah pasal 4 ayat yang ke-31. Kita tahu kisah ini di mana mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, murid-murid itu. Mereka bukan sekedar bisa berbahasa roh, tapi mereka keluar menjadi saksi dan menyatakan mujizat di mana-mana ketika mereka ada. Ada kuasa yang menyertai mereka. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 31, saya bacakan bagi saudara. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua, apa saudara? Penuh dengan, lalu apa saudara? Memberitakan firman dengan berani. Haleluya. Harusnya kita orang percaya, apalagi yang mengaku GPDI Pantekosta, saksikan Kristus. Amen. Beritakan itu, Yesus adalah Tuhan. Tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat mencapai Bapa kalau tidak melalui aku. Dan kalau Yesus sudah menyatakan itu, dia berkata, aku pergi untuk memberikan kamu penolong. Penolong itu sudah ada bagi engkau. Terima penolong itu. Dan beri dirimu dikuasai, dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus itu. Saya terlalu yakin kalau engkau punya hidup selalu dengan firman, karena Roh Kudus selalu akan bawa kita kepada kebenaran, kepada firman. Firman itu adalah Allah sendiri, kata firman Allah. Maka Roh Kudus akan terus menyampaikan tentang Allah itu, tentang kebenaran itu. Makanya setiap hari renungkan firman, jangan cuma tahu baca yang lain, baca COVID-19 lah. Cari tahu beritanya bagaimana. Enggak, baca firman.
Tidak ada hari tanpa Korea. Sampai so hafal jam-jamnya, jam berapa main. Hati-hati, Roh Kudus selalu akan ingatkan. Waktumu berapa banyak dengan Dia. Engkau membaca merenungkan firman. Roh Kudus bukan sekedar kita bermanifestasi dengan karunia-karunia yang bisa bahasa roh, bisa bernubuat, bisa tanda-tanda heran, bisa bikin mujizat, bisa punya penglihatan. Bukan sekedar itu. Tapi Roh Kudus bicara tentang kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Itu Roh Kudus. Galatia pasal 5, mari kita baca sama-sama. Karakter Allah sendiri. Galatia pasal yang kelima. Saya kira semua kita sudah hafal ayat ini. Ayatnya yang ke-22. Kalau sudah siap katakan amin. 22 dan 23. Baca sama-sama ayat firman Allah ini. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kenapa? Karena semua itu adalah karakternya Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih, sukacita. Saudara pernah lihat Yesus tidak sukacita? Murid-murid ketika Yesus terangkat dan memberkati mereka, mereka penuh dan sangat bersukacita. Haleluya. Haleluya. Hari ini saya mau berkata, kalau engkau datang beribadah, kiranya sukacita itu penuh dalam hidupmu, karena kau tahu ada Roh Kudus bersama dengan engkau. Melewati hari-hari yang penuh kesukaran dan kesulitan, melewati lembah kekelaman sekalipun dikatakan sana gak ada dan tongkatmu ada di sana, Roh Kudus itu ada selalu dengan engkau. Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah. COVID-19 tidak tahu kapan berakhirnya, terus berkelanjutan. Saudara, saya mau berkata, tidak usah takut karena Roh Kudus ada dengan engkau. Mau seperti apa? Kita harus belajar hidup baru, dalam artian hidup sesuai dengan apa yang sekarang sedang kita jalani hari-hari ini, terlebih oleh kuasa dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Izinkan Dia mengendalikan hidup ini. Makin tidak enak, makin sukar, makin sulit, tapi Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera. Haleluya. Di tengah kesulitan, di tengah makin sulit ekonomi, Roh Kudus berikan sukacita. Roh Kudus berikan apa? Ada damai sejahtera, ada ketentraman, ketenangan di dalam Roh Kudus itu sendiri yang terus menyertai saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Ada kesalehan, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Haleluya. Haleluya. Bilang sampai kiri kanannya, izinkan Roh Kudus kuasai hidup. Haleluya. Haleluya. Ketika engkau hidup dalam buah-buah roh, inilah yang akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saudara, coba bayangkan, kalau ada 9 hal itu, taruhlah engkau mulai belajar, masih ada yang gagal, masih banyak mungkin yang gagal-gagal untuk bisa hidup dalam buah roh yang menjadi nyata dalam hidupnya, teraplikasi dalam hidupnya. Itulah yang harusnya membuat kita makin menyadari kalau kita tanpa Roh Kudus kita bukan siapa-siapa. Kalau kita bukan dengan Roh Kudus kita ini tidak ada arti apa-apa. Maka ketika kita sadar kita butuh Roh Kudus, izinkan Roh Kudus buat kita untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang Dia mau dalam hidup kita. Hidup diberkati Tuhan. Dengan cara apa? Menyatakan kasih. Dalam kasih itu begitu banyak, saudara. Kasih itu mengampuni. Halo?
Korek sampingmu, jangan pura-pura gak dengar. Kalau Anda bicara Anda penuh Roh Kudus tapi Anda tidak bisa ampuni orang yang menyakiti engkau bohong besar. Karena Roh Kudus akan selalu membuat kasih itu bertambah-tambah dalam hidup untuk engkau bisa mengampuni orang yang menyakiti engkau. Haleluya. Kasih mengampuni. Amin. Apalagi kasih. 1 Korintus 13 mengungkapkan tentang kasih itu luar biasa. Banyak sekali. Apa kasih? Sabar, murah hati, lemah lembut. Apa? Tidak sombong, kaki jili, tidak tahu. Haleluya. Saudara, kalau engkau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai, bukan sekedar penuh orang banyak berpikir penuh Roh Kudus dengan bahasa roh dan selesai. Enggak. Haleluya. Dengar baik. Engkau harus berikan dirimu dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Sebagaimana murid-murid, akhirnya ujung-ujungnya mereka menjadi saksi. Sekalipun mati syahid, tidak menyenangkan memang. Bagi daging tidak menyenangkan, tapi bagi roh Allah itu, roh hidup. Hari ini saya tidak panjangkan firman Allah. Mari kita baca satu ayat. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Yohanes 16 ayat yang ke-14. Saya berkata, saudara, akui Yesus Tuhan dalam hidupmu. Roh Kudus ada di sana untuk menyatakan itu bagi engkau, sehingga engkau mengakui Yesus Tuhan dalam hidupmu. Dan Roh Kudus itu belum menjadi sesuatu yang mengendalikan hidupmu karena kau masih kuasai hidupmu. Itu tadi, ingat Yehezkiel tadi ungkapkan. Dari sungai itu semua makhluk yang lewat, yang ada di situ menikmati kehidupan. Air hidup yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 14 tadi kepada perempuan Samaria, kalau engkau punya air itu, kau seperti kau memiliki mata air yang terus memancar dan memancarkan kehidupan sampai selama-lamanya. Itulah sungai kehidupan yang Yehezkiel alami. Itulah Roh Kudus yang terus menguasai gereja Tuhan. Orang percaya dari kehidupan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ada terpancar kehidupan di sana. Hidupnya akan terus berbuah-buah, semakin lebat. Kenapa? Tidak mengenal musim paceklik, musim kering. Enggak, ada air kehidupan terus mengalir di sana. Di tengah-tengah orang sedang COVID-19 susah mau dapat makan, justru anak Tuhan bersuka cita. Kenapa? Ada-ada aja berkatnya. Ada-ada aja makanan yang tersedia di meja makan. Amin. Haleluya. Bagaimana pastori alami? Amin. Pastori alami? Haleluya. Ibu Popi alami? Puji Tuhan. Pak Yogi alami? Haleluya. Bagaimana Tina alami? Amin. Semua mengalami di tengah-tengah keadaan yang sulit, justru selalu tersedia. Roh Kudus tidak akan membiarkan hidupmu. Hai bapak-bapak yang di rumah, saudara yang menyaksikan, saudara alami itu. Ibu-ibu dengan anak-anak. Nah, tidak mau cuma bapaknya, jadi ibunya juga mau disebut. Haleluya. Semua kita alami betapa Tuhan pelihara. Roh Kudus ada, dia tahu kita sedang kekurangan, dia tahu kita sedang butuh, dia tahu kita sedang menantikan. Makanya ada saja burung gagak dia kirim, ditransfer dari orang yang kita tidak tahu dari mana. Tiba-tiba minta nomor rekeningnya dong. Luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Sekali lagi, sebagai ayat penutup,
Saudara, kalau saudara masih ragu-ragu, saudara sudah penuh atau belum dengan Roh Kudus, mari baca ayat ini. Baca baik-baik. Lukas pasal 11 ayat 13. Injil Lukas pasal 11 ayat 13. Setelah itu pemain musik boleh maju ke depan. Injil Lukas pasal 11 ayat 13. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. Lukas 11 ayat yang ke-13. 2, 3. Jadi ini kenyataan, ini ketahuan, belum temukan, ini ketahuan, tidak baca semua. Oke, kalau sudah siap, sudah ditemukan Lukas 11 ayat 13, katakan amin. Baca sama-sama. 2, 3. Jadi apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Dia selalu akan berikan apa yang kau mau. Terlebih Roh Kudus itu, Roh Kudus sudah ada, tapi baru di mata kaki, baru di pergelangan. Makanya kau masih bisa tendang temanmu, kau masih bisa bikin sakit hati orang mulutmu. Roh Kudus baru sampai di pinggang, makanya kau masih bisa maki-maki orang. Belum dikuasai, belum dikendalikan. Kenapa? Kau masih kendalikan dengan dagingmu. Bertentangan roh dengan daging. Tapi saya mau berkata, ketika engkau beri dirimu dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, ketika engkau mau terus mengalir bersama dengan air Roh Kudus itu, disuruh maju 1.000 hasta, dia langsung melihat itu sudah jadi sungai yang besar. Jangan berhenti, jangan puas cuman sudah bahasa roh, jangan puas cuman sudah bisa ngebuat, jangan puas sudah bisa punya tanda penglihatan, sudah bisa mengartikan bahasa roh, atau sudah punya tanda-tanda mujizat. Jangan puas. Berpuaslah kalau engkau sudah menghidupi apa yang namanya karakter Kristus. Buah-buah roh itu nyampak dalam hidupmu. Karena dari buah-buah roh itulah orang lain akan mengenal Yesus lewat hidup kita. Kasih yang mengampuni. Sesama anak Tuhan begitu dilukai langsung tidak mau lihat, saya tidak mau lihat dia. Berhenti. Sakit hati terus, tidak pernah mau bisa mengampuni. Katanya sudah penuh Roh Kudus, tapi mengampuni tidak bisa. Katanya penuh Roh Kudus, tapi tidak bisa kendalikan diri, tidak bisa kuasai diri. Begitu datang pikiran jorok, dilalap juga. Buka-buka laptop, muncul yang ya ampun, klik lagi. Ya Tuhan, klik lagi. Ya Yesus, ampuni Tuhan. Bilang ampuni lagi, klik lagi. Ya habis. Bilang saya pikir aja pura-pura gak dengar. Haleluya, haleluya. Ya habis. Masih mau so habis. Haleluya. Roh Kudus kendalikan. Bilang sampai kiri, izinkan Roh Kudus kendalikan hidupmu. Kasih tahu samping kiri kananmu, izinkan Roh Kudus kuasai dan kendalikan hidupmu. Mulai pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, tingkah laku kita. Kalau buah-buah roh itu nampak di sana, orang lain akan mengaku Yesus Tuhan. Kenapa? Ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan, ada kesetiaan, ada kebaikan pada orang percaya, ada kemurahan hati, ada kesabaran, ada damai sejahtera, ada sukacita. Di tengah-tengah COVID-19 tetap bisa bersukacita. Haleluya. Ada kasih. Kasih itu yang paling besar, paling tinggi. Kesempurnaan di dalam kasih, karena kasih itu adalah Tuhan sendiri. Kasih itu adalah karakternya dia. Itulah hakikatnya dia, kasih. Pemain musik maju ke depan. Haleluya.
Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau manis, Kau lembut, Kau manis, Kau lembut, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Izinkan Roh Kudus kuasai hidupmu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah hati. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Saja kita makin berdiri bersama-sama. Saudara, mari izinkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran. Kalau kau ingin penuh lebih lagi dengan kuasa itu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini aku, Tuhan, aku mau lebih lagi. Penuhi aku dengan berlimpah, sehingga Roh Kudus menguasai pikiran, perasaan, perkataan, perbuatanku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Saudara yang butuh Roh Kudus, saudara yang rindu Roh Kudus menguasai memimpin hidupmu, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara yang di rumah yang menyaksikan
Terima kasih Yesus. Kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu terus akan berkarya dalam hidup Terima kami. kasih Tuhan. Saudara, engkau yang di rumah menikmati pemenuhan dari Roh Kudus itu. Izinkan Roh Kudus beracara dalam hidupmu. Izinkan Roh Kudus mengendalikan pikiranmu, perasaan, perkataan, perbuatan, tindakanmu. Sehingga dalam semuanya nama Yesus dipermuliakan. Kehidupan kita menjadi saksi-saksinya. Orang lain akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan karena kehidupan yang penuh dengan buah-buah Roh itu. Bukan sekedar bisa berbahasa roh, bukan sekedar bernubuat, bukan sekedar bisa melihat tanda-tanda heran, bisa melakukan tanda heran, bisa membuat penglihatan, melihat penglihatan. Tapi lebih dari itu kami mengizinkan bukan sekedar karunia-karunia Roh Kudus, tapi hidup kami karakter yang diubahkan, memiliki buah-buah Roh yang nampak dalam hidup kami dimanapun kami berada, dalam kami beraktivitas. Istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami akan melihat semua itu. Bahkan tetangga kiri kanan kami, orang-orang yang berinteraksi dengan kami dapat merasakan kuasa pengurapan Roh Kudus itu yang membawa kami pada pertumbuhan dalam iman di dalam Engkau. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan, ada kemurahan, ada kebaikan, ada penguasaan diri, ada kesetiaan dalam hidup kami. Kau mengajar kami terus. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah Kau menyatakan. Kiranya terus itu termeterai dalam hati kami semua. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, Roh Allah yang hidup menguasai hati dan pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami. Sehingga hidup kami menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, menjadi kesaksian bagi orang lain. Lanjut dalam ibadah kami siang ini, memberi bagi pekerjaan-Mu, mengembalikan dari milik yang Kau percayakan bagi kami kelola. Hidup kami adalah milik-Mu. Kami boleh memberi dengan sukacita, kami beri dengan kasih Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Lambaikan tanganmu. Wah, kita semua diberkati Tuhan oleh pemberitaan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan korban syukur kita bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kebesaran-Mu, Kau bawaku ke
semakin terbang tinggi, semakin dia bisa mengatasi badai. Puji Tuhan. Menjadi pengumuman bagi jemaat GPD Torasa 1, hari Rabu ada ibadah tengah minggu jam 7 mulai, dan hari Jumat tetap kita akan doa puasa jam 7 malam. Kita akan doa bersama, dan tiap malam ya, tiap malam kita akan doa. Tiap malam ada doa di rumah masing-masing ya. Puji Tuhan. Tidak ada pengumuman lain. Terima kasih buat kita semua yang sudah mengikuti ibadah online, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Bapak saudara diberkati Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Tinggal berdiri. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Saudara yang di rumah nyanyikan dengan keluar dari mana melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan ada di rumahmu. Kuasa Roh Kudus dan mujizatnya menyertai hidupmu. Haleluya. Semakin ini. Layakkan tangan Tuhan dengan iman kuasa Tuhan. Mujizat Allah ada bagi kita. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, curahkanlah. Haleluya. Kuasa-Mu. Mujizat terjadi di tempat ini. Di rumahmu terjadi. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. 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 Kemuliaan, hormat, pujian, pengagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, penebus jiwa kami, juru selamat kami, Tuhan yang berdaulat dan memerintah melalui Roh Kudus-Mu atas setiap pribadi kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, ibadah yang diberkati Tuhan. Kami semua dilawat Tuhan. Di rumah masing-masing berkat Tuhan menyertai mereka. Mengalami mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan menjadi bagian setiap kami, karena Roh Kudus-Mu ada atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Sebelumnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bahwa Presiden Jokowi dan seluruh jajaran yang ada, berkati hidup mereka, hikmat Tuhan menyertai mereka, kuasai hati dan pikiran mereka, damai sejahtera Allah, sukacita Tuhan, bahkan perlindungan penyertaan Tuhan atas keluarga mereka masing-masing, dihindarkan dari COVID-19. Mereka boleh mengambil kebijakan yang sangat tepat bagi bangsa dan negara kami, dari Miangas sampai
dari Miangas sampai di Rote, bahkan dari Sabang sampai Merauke, semua ada dalam pemeliharaan penyertaan perlindungan Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu menaungi Indonesia, kemuliaan Tuhan atas Indonesia. Aparat keamanan TNI, Polri, Tuhan serta lindungi, berkati dalam segala tugas tanggung jawab mereka menjaga keamanan, ketertiban bagi keadaan bangsa dan negara kami. Tuhan menyertai mereka, keluarga mereka, setiap tugas mereka Tuhan beri damai, sejahtera, sukacita, kesabaran, kekuatan, bahkan perlindungan Tuhan dari sakit, penyakit, dari apapun. Begitu pula para medis, para dokter, para tenaga-tenaga perawat di rumah sakit, Tuhan menjaga, melindungi, memberkati mereka, keluarga mereka. Amen. Kesabaran dari Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Tuhan menjadi perlindungan atas hidup mereka, dihindarkan dari COVID-19. Bahkan seluruh mereka yang sudah menjadi pasien positif COVID, Tuhan beri damai, sejahtera, beri keberanian, beri sukacita, untuk mereka tidak menjadi lemah dan takut, khawatir, cemas, sehingga mereka kekurangan iman tubuh, tapi sebaliknya mereka boleh percaya Tuhan ada dengan mereka. Sehingga mereka meyakini bahwa ada kekuatan dalam hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi mereka. Mereka dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak membiarkan bangsa dan negara kami. Gereja Tuhan boleh kembali kepada jalan yang Tuhan mau, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Tuhan menjaminkan pemulihan atas bangsa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Kiranya kami semua boleh menikmati berkat Tuhan. Seberapa kami yang beribadah, kami percaya makan minum kami dicukupkan. Sakit penyakit dilalukan dari kami. Itu janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Akhirnya mari arahkan hatimu, angkat tanganmu. Kiranya matamu tertuju kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Amin. Kekasih-kekasihku, kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan membawa berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, damai sejahtera daripada Yesus Kristus Tuhan Allah Putranya, persekutuan, pimpinan, pemeliharaan, pertolongan, penyertaan Allah Roh Kudus mulai saat siang hari ini sampai Ia datang menjemput kita sekaliannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat hari raya Idul Fitri bagi mereka yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semua saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku dari manapun engkau, dimanapun yang merayakan Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tuhan Yesus memberkati engkau.